Pasukan militer Amerika Serikat kembali menggeledah sebuah kapal tanker yang keluar dari pelabuhan Iran. Amerika Serikat menuduh kapal berbendera Guyana ini menyelundupkan minyak mentah Iran. Departemen Perang Amerika Serikat mengeluarkan video penggeledahan kapal Majestic 10 di Samudra Hindia, perairan antara Sri Lanka dan Indonesia. Kapal berbendera Guyana ini diberhentikan karena diduga menyelundupkan minyak mentah Iran. Meskipun kapal mengaku dari Guyana, namun Amerika Serikat menilai kapal ini berstatus stateless atau tanpa negara. Amerika sendiri tegaskan akan terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal dilarang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Bila memaksa, maka akan diberhentikan dan digeledah. Amerika Serikat mencegah 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personel militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz.
Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dari cegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Negosiasi antara Amerika dan Iran belum mencapai kata sepakat. Amerika memperpanjang gencatan senjata, menuntut Iran tidak gunakan nuklir. Iran pun memberikan jaminan soal penggunaan nuklir. Namun Amerika harus mencabut blokadenya dari Selat Hormuz yang diklaim milik Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. First, of course, we want our right to be, respected, and secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons, and we can continue our enrichment for peaceful purposes. Then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Perpanjangan gencatan senjata oleh Amerika Serikat, kira-kira apakah ada kaitannya dengan musim haji? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan peneliti Asia Middle East Center, Mas Pizarro Gozali Idrus. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Pizarro. Sore Mbak Arista, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pizarro, saat ini Presiden Amerika Serikat kita ketahui sudah memperpanjang gencatan senjata, tapi blokade masih jalan. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan musim haji 2026? Iya Mbak Arista, sebenarnya Donald Trump memperpanjang gencatan senjata ini kan sepihak ya dengan Iran ya. Ini tanpa persetujuan dari Iran. Kenapa itu dilakukan oleh Donald Trump? Karena Donald Trump ini sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Ini kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran itu sangat kuat ya Mbak Arista ya. Karena apa? Itu kapal Josbus, kapal induk militernya itu sedang dalam on the way dia. Sedang on the way menuju Teluk Oman yang sudah ada 2 kapal induk Amerika sebelumnya yang sudah nangkring di situ. Artinya nanti ketika Josbus masuk kepada wilayah Teluk Oman, ada 3 kapal induk yang siap untuk melakukan serangan kepada Iran. Rencananya Amerika Serikat itu akan melakukan serangan dalam berbagai multifront. Ada dari udara, ada dari darat, ada dari laut. Ini tetapi masih ada semacam tarik ulur ya Mbak Rista. Tetapi Trump itu sudah dalam kesepakatan bahwa ini bukan tidak mungkin dia akan melakukan serangan kepada Iran. Makanya itu kan beberapa hari kemarin itu Kepala Staf Angkatan Lautnya Amerika Serikat John Pillen itu mundur. Kenapa John Pillen itu mundur? Karena dia menolak
upaya untuk melakukan serangan via laut kepada Iran gitu. Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Daratnya juga mundur ya, George Randy itu juga mundur karena tidak sepakat tentang rencana Amerika Serikat untuk melakukan invasi darat. Nah, ini yang terjadi sekarang karena kalau kita lihat Mbak Karissa, Iran itu belum betul-betul menyerah. Dia walaupun diblokade sama Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuznya, Iran itu bukan berarti melemah loh. Kalau kita lihat kemarin itu di Teheran itu ada konvoy soft of force di mana IRGC, pemerintah, masyarakat turun gelanggang di kota-kota Teheran itu membawa rudal ya. Ini pesan kepada Amerika Serikat bahwa kami siap untuk perang kapanpun dengan Amerika Serikat. Ini pesan juga kepada Amerika Serikat bahwa mereka itu tetap solid. Karena kan Trump ini sekarang mencoba mendeskripsikan pemerintahan Iran itu terpecah ya antara faksi Kementerian Luar Negerinya, faksi diplomasinya dengan faksi militernya. Nah, ketika mereka semua kemarin bersama-sama itu bawa rudal, itu pesan kepada Amerika Serikat, kami itu bersatu kok, kami sama-sama kok, kami tetap berpegang tangan satu sama lain. Dan yang ketiga, ini pesan bahwa stok rudal mereka itu masih banyak seperti itu. Jadi, Mbak Karista, ketika Donald Trump memberikan ancaman akan melakukan serangan kepada Iran, menurut saya Iran itu dalam posisi yang sangat siap sekarang. Karena dia udah nggak ada pilihan lain. Berkali-kali diplomasi, berkali-kali negosiasi, berkali-kali kemeja perundingan, berkali-kali itu pula lah mereka itu diserang, dibombardir. Bahkan kan yang terbaru, kapal tanker Iran itu disita oleh Amerika Serikat, padahal mereka dalam perundingan kok. Dalam on the way perundingan ke Islamabad. Dan tiba-tiba Amerika Serikat justru menyita kapal tanker dari Iran. Nah, saya kira itu gambaran awalnya, Mbak Kalista. Oke, berarti secara gambaran awal untuk gencatan senjata diperpanjang, ini adalah Amerika ingin mempersiapkan serangan yang lebih besar. Tapi, apakah memang ada kemungkinan untuk gencatan senjata ini adanya permintaan dari negara Arab kepada Amerika karena mempersilahkan musim haji dengan tenang nih? Menurut Anda bagaimana? Iya, Mbak Arista, itu juga termasuk ya menurut saya. Ini kita sekarang udah kloter pertama itu sudah mulai terbang ya nanti ke wilayah Saudi untuk haji. Emang ada desakan dari negara-negara Arab, ada desakan dari negara-negara Teluk agar perang ini untuk sementara ditahan dulu. Jangan kemudian kembali dieskalasi oleh Amerika Serikat. Kenapa? Begini Mbak Kaisa, kalau Iran itu melakukan serangan itu kan kemana? Serangan kan ke negara-negara Teluk. Ya, kepada fasilitas Saudi, kepada berbagai macam infrastruktur strategi Saudi dan negara Teluk yang ini bisa mengganggu jalannya ibadah haji nanti. Ya, ketika dikit lagi kita udah memasuki bulan haji seperti ini, juga ada desakan dari negara-negara Teluk khususnya Arab Saudi agar Amerika menahan diri. Oke, tapi Iran sendiri menyebut tidak mau negosiasi di bawah ancaman. Jadi kira-kira menurut Anda seberapa besar peluang diplomasi ini bisa berhasil dengan situasi yang seperti ini begitu? Iya, kalau dalam diplomasi memang problematikanya Mbak Arista ya, gaya diplomasi Trump itu, dia pengen diplomasi itu berjalan sesingkat-singkatnya dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya pula. Dia pengen diplomasi itu berjalan sehari semalam, Iran itu bisa tunduk, bisa menyerah, dan bisa sepakat. Kan diplomasi tidak bisa seperti itu. Diplomasi itu butuh negosiasi yang panjang, poin per poin itu dibahas secara detail. Bayangkan Mbak Arista ya, Iran meminta 10 poin, Amerika minta 15 poin, ada total 25 poin. Satu poin saja itu bisa bertahun-tahun loh, itu penyelesaiannya. Nuklir kita lihat ya, kesepakatan mengenai nuklir itu berjalan 6 tahun. Obama itu kan mulai kemudian masuk melobi Iran agar dia masuk ke negosiasi nuklir itu sejak 2009. Nanti gongnya kesepakatan 2015. Itu 6 tahun. Bayangkan Trump itu baru beberapa hari dia minta ada kesepakatan nuklir dan dia minta nuklirnya Iran itu diserahkan kepada mereka. Ini susah. Kalau masih gayanya ngotot kayak begini, apalagi Iran juga keras, itu negosiasi dalam waktu dekat tampaknya kita sayang sekali itu belum bisa melihat. Oke, tapi kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, apakah bisa dikatakan perang yang sedang dipaus sementara atau bagaimana nih? Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan negosiasi yang ditunda oleh Donald Trump itu hanya untuk reload, hanya buying time saja, hanya untuk mengulur waktu saja atau jeda sementara hingga ketika kemudian kapasitas militer mereka rampung, mereka akan melakukan serangan kembali. Seperti yang saya katakan ya, ada kapal George Bush sekarang dari Amerika Serikat yang itu sudah mulai masuk ke Teluk Oman, mungkin dalam beberapa hari ke depan dia akan tiba. Dan jangan lupa Mbak Karista, baru-baru ini Pentagon kita mengetahui dia meminta anggaran 1,5 triliun US dollar, anggaran militer 2027, tetapi 30 miliarnya itu bisa dicairkan dari tahun 2026. Kenapa? Karena stok rudal mereka, rudal Patriot mereka itu udah habis, Mbak Karista. Makanya kan kita lihat nggak ada lagi serangan udara sekarang kan oleh ke wilayah Teheran dari Amerika Serikat. Nah, mereka betul-betul sekarang ingin kemudian merecovery kekuatan tempurnya. Baik.
Mas Pizarro, saya mau bertanya tentang kisah lain. Benarkah di tengah gencatan senjata kali ini kondisi cerita tentara Israel yang katanya mengalami depresi, stres, dan putus asa? Nah, ini tanggapan Anda, apakah memang benar narasi-narasi seperti ini terjadi begitu? Mbak Karista, media Israel Haaretz mengatakan 2025 ialah tahun di mana tingkat bunuh diri tentara Israel itu paling tinggi sepanjang 15 tahun terakhir. Karena ada sekitar 22 tentara Israel yang memilih jalan bunuh diri. Karena stres akibat perang, mengalami trauma, ketakutan, akhirnya mereka mengambil jalan unalive ataupun bunuh diri. Itu pun angka minimal. Seperti itu. Kenapa ini terjadi? Bayangkan, Israel itu perang dengan multifront, dengan tentara-tentara yang kebanyakan tuh cadangan sekarang. Dia perang di Gaza belum selesai. Ya. Kemudian serang lagi ke Suriah, ke Libanon, ke Iran. Pada stok tentara dia sedikit, tapi dipaksa untuk berperang berkali-kali. Seharusnya kan itu peperangan itu kan dirotasi, tapi karena dia tentaranya udah sedikit, tidak banyak, akhirnya dipaksa. Bahkan yang lagi tertidur di rumah sakit akibat stres dan sedang mengalami pengobatan psikologis, itu dipaksa berperang. Sekarang bayangkan, gimana mereka tuh nggak bunuh diri akhirnya ketika di medan peperangan, karena desakan psikologisnya, moral injurinya itu udah begitu kuat, karena mereka tahu ini perang membunuh orang-orang yang tak berdosa. Ini perang hanya untuk demi melayani kepentingan Netanyahu. Maka sebagian tentara-tentara Israel itu sekarang udah resign. Mereka memilih mundur tanpa pesangon karena daripada mereka mati konyol diterjunkan ke jalur Gaza, diterjunkan ke Libanon, ke Suriah dan lain sebagainya. Hanya kemudian mereka berhadapan dengan tentara-tentara yang ada di Timur Tengah. Itu memang fakta yang terjadi sekarang. Makanya tingkat stres tentara Israel itu begitu sangat tinggi dan gelombang bunuh diri itu betul-betul luar biasa sekarang. Luar biasa sekali sekarang terjadi di tentara Israel. Baik, berarti kalau misalkan tadi Anda sampaikan untuk tentara Israel ini bisa dikatakan ya memang benar begitu, sudah mengalami putus asa. Nah, beralih ke tentara-tentara yang di Amerika, ini beberapa tentara Amerika bisa dikatakan ada semacam dua kubu, ada yang memang mengikuti arahan dari Presiden Trump, tapi ada juga yang mereka enggan menolak begitu untuk melakukan peperangan di Iran. Tanggapan Anda? Iya, ini kan bukti bahwa sebenarnya tuduhan Trump mengatakan di Iran terjadi keterpecahan sebenarnya hanya untuk menutupi fakta. Sebenarnya di internal militer Amerika Serikat itu sendirilah yang sebenarnya terjadi konflik. Mbak Karista, ya, sejak tahun 2025 sampai 2026 sekarang udah ada sekitar 25 pejabat tinggi militer Amerika Serikat yang itu mundur ataupun dipecat. Ya. Ini kan John Pillan yang kemarin itu kan cuma salah satu kasusnya aja gitu. Padahal dalam beberapa bulan sebelumnya itu udah banyak. Sebelumnya juga Randy dan lain sebagainya. Ini memang terjadi sekarang karena mereka tidak mau mati konyol. Mereka udah tahu serangan kepada Iran itu betul-betul bukan pilihan yang terbaik. Karena ini mereka nggak punya bukti Iran itu punya senjata nuklir akan menyerang Amerika Serikat, punya rudal balistik yang akan menyerang Amerika Serikat. Kebanyakan ini direkayasa oleh Netanyahu agar kemudian Trump itu istiqomah memutuskan untuk melakukan serangan kepada wilayah Iran. Yang sebelumnya presiden yang sebelumnya kan nggak kena bujuk rayunya Netanyahu itu. Obama nggak kena, George Bush yang nggak kena, ya karena mereka melihat bahwa Iran masih bisa diajak negosiasi dan terbukti Iran kan mau dia negosiasi mengenai nuklir ya untuk kemudian duduk satu meja dengan Amerika Serikat. Baik, tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke masalah diplomasi antara Iran dengan Amerika, saat ini memang tengah mengalami proses perundingan begitu. Tapi kalau menurut Anda, apakah perundingan kloter kedua ini akan berjalan mulus atau justru nanti akan mandek lagi kalau menurut Anda? Mbak Karista, bagaimanapun dalam negosiasi harapan itu masih ada, walaupun kecil. Tetapi kita mengetahui ya bahwa sebenarnya Amerika pun juga capek perang. Iran pun juga tidak mau perang ini berlarut-larut. Mereka pun walaupun siap ya, mereka lebih memilih jalan kalau bisa negosiasi diplomasi, ya monggo kita siap gitu. Tetapi kan dia pengen negosiasi yang berkeadilan. Ya. Akan sangat sulit mereka kalau datang ke Islamabad, Iran, kalau dia masih diblokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat dan mereka dituntut kemudian untuk membongkar fasilitas uraniumnya. Maka yang terbaik ialah untuk kemudian melepaskan syarat-syarat yang berat itu dulu. Yang penting mereka bisa duduk bersama, bisa ngobrol, lepaskan dulu lah tuntutan syarat-syarat yang memberatkan, karena kalau selama itu masih diterapkan, saya hakul yakin Iran itu tidak mau kemudian melakukan negosiasi, karena udah terbukti berkali-kali kan di era Obama, mereka kemudian merasa diprank, di era Donald Trump malah cabut dalam kesepakatan nuklir, dan sekarang malah melakukan serangan ketika negosiasi berlangsung. Saya kira luka trauma batin Iran yang berkali-kali ditipu oleh Amerika Serikat membuat mereka sudah kehilangan kepercayaan untuk melakukan negosiasi. Baik, terima kasih banyak Mas Pizarro, peneliti Asia Middle East Center, sudah bergabung bersama Breaking News, dan salam sehat Mas Pizarro. Terima kasih, iNews. Sehat.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah isu Indonesia memberlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Sugiono menegaskan Indonesia menghormati hukum internasional. Dalam konvensi PBB, tercatat Indonesia diakui sebagai negara kepulauan bila tidak memberlakukan tarif di semua selat yang ada. Ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ngambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada perlintasan yang bebas, ya kan? Dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung gitu. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu. Usai jeda, Breaking News akan segera kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa.